Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Dini dan Ibu Emma di channel Temati. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mengenai batik. Tentunya anak-anakku semua sudah tidak asing lagi terhadap materi ini, yaitu batik. Materi ini merupakan materi SBDP kelas 5 SD. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Berikut adalah sejarah batik. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, sedangkan titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Jadi, batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Untuk membuat batik, tentunya ada bahan yang harus dipersiapkan. Berikut adalah bahan untuk membatik. Yang pertama adalah kain. Kain untuk membuat batik berbahan dasar katun seperti kain mori, kain katun, kain primisma, dan kain sutra. Di sini Ibu mempunyai contoh kain mori. Bahan membatik yang kedua yaitu lilin atau malam. Yang seperti ini ya, lilin atau malam yang dipergunakan untuk membatik. Bahan untuk membatik yang ketiga adalah pewarna. Pewarna ini bisa menggunakan dua jenis. Ada pewarna alami maupun pewarna buatan atau pewarna sintetis. Untuk pewarna alami bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Sedangkan untuk pewarna buatan atau pewarna sintetis ini biasanya dibuat di pabrik-pabrik. Berikut ini adalah contoh gambar pewarna sintetis. Setelah tadi Ananda melihat apa saja bahan yang harus dipersiapkan untuk membatik, tentunya ada alat yang harus dipersiapkan juga untuk membatik. Alat yang pertama adalah canting. Canting ini yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Seperti apa canting ini? Seperti ini ya nak. Canting ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian yang disebut dengan cucu, ada bagian yang disebut dengan nyamplung, dan ada bagian yang disebut dengan gagang. Alat untuk membatik yang kedua adalah cap. Cap ini membentuk gambar secara terpola, sehingga gambar yang dihasilkan selalu sama. Seperti ini gambar dari cap. Alat untuk membatik yang ketiga ini tidak kalah pentingnya juga untuk membuat batik, yaitu wajan dan kompor. Wajan ini berfungsi untuk memanaskan malam, sedangkan kompor sebagai pemanasnya.
Seperti ini gambarnya. Alat untuk membatik yang keempat adalah gawangan atau pembidang. Gawangan atau pembidang berfungsi untuk membantu membentangkan kain. Seperti ini contoh gawangan atau pembidang. Setelah tadi Ananda mengetahui apa saja bahan dan alat untuk membatik, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya seni batik. Ciri-ciri karya seni batik itu ada dua, ada batik tradisional dan ada batik modern. Yang pertama akan kita bahas adalah batik tradisional. Batik tradisional ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Yang ketiga, warna cenderung gelap, misalnya hitam, coklat kehitaman, atau putih. Yang keempat, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Sekarang Ibu akan menampilkan contoh batik tradisional. Contoh batik tradisional yang pertama adalah batik Aceh. Seperti apa ya batik Aceh? Seperti ini ya nak, batik Aceh itu. Yang kedua adalah batik Jakarta. Tentunya ini berasal dari Jakarta. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga adalah batik Yogyakarta. Tentunya ini berasal dari Yogyakarta. Seperti ini batiknya. Yang keempat yaitu batik Bali. Batik Bali ini tentunya berasal dari Bali. Seperti ini contohnya. Yang kelima, Ibu mempunyai gambar batik Solo. Tentunya berasal dari Solo. Seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah batik Cirebon. Tentunya berasal dari Cirebon. Seperti ini gambarnya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh batik-batik tradisional. Silahkan Ananda lihat dan cari di internet contoh-contoh batik tradisional. Setelah tadi Ananda mengetahui apa ciri-ciri dari batik tradisional, nah sekarang kita lanjut ke ciri-ciri batik modern. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, corak tidak memiliki makna simbolis khusus. Kemudian yang kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Yang ketiga, warna cenderung bebas, misalnya biru, merah, atau ungu. Dan yang keempat, motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Seperti apa sih contoh batik modern? Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh batik modern. Ananda dapat melihatnya di sini bahwa warnanya cenderung lebih terang dibanding dengan batik tradisional. Dalam membuat batik tentunya tidak bisa sembarangan. Tentu ada yang namanya teknik membuat batik. Teknik membuat batik yang pertama adalah teknik tulis, yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan, atau bisa juga disebut dengan batik tulis. Waktu pengerjaan untuk teknik tulis ini adalah 2-3 bulan. Untuk teknik yang kedua adalah teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap.
Untuk waktu pengerjaannya tentunya lebih cepat dari teknik tulis, yaitu 2-3 hari. Untuk teknik yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Siapa di antara Ananda yang suka bersuah foto atau lebih kerennya disebut dengan selfie? Nah, untuk tugas hari ini, setelah Ananda memahami tentang batik, sekarang tugasnya pilih salah satu. Yang pertama adalah Ananda bersuah foto atau selfie dengan memakai baju batik. Yang kedua, bersuah foto sambil memegang batik. Bisa berupa kain, sarung, kemeja batik orang tua, dan lain-lain. Pokoknya yang bermotif batik tradisional atau modern. Nah, jadi pilih salah satu ya di antara kedua pilihan tadi. Jika sudah, Ananda fotonya kirim di assignment tugas tematik kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.